Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perjalanan Hidup Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita menyimpan pelajaran berharga tentang kehidupan, perjuangan, dan arti sebuah kesabaran. Di dunia ini, tidak semua yang terlihat sederhana itu benar-benar biasa. Kadang, orang yang paling diremehkan justru menyimpan kenyataan yang tak terduga. Seperti kisah yang akan kita bahas kali ini, tentang seorang supir truk yang dihina dan diusir dari bank, tanpa ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Sebuah cerita yang bukan hanya menguras emosi, tapi juga mengajarkan kita untuk tidak menilai seseorang dari penampilannya saja. Simak kisah lengkapnya, karena di balik kesederhanaan, bisa jadi tersimpan kekuatan yang luar biasa. Pagi itu, suasana di dalam bank sudah ramai oleh aktivitas nasabah yang datang silih berganti. Pendingin ruangan membuat udara terasa sejuk, kontras dengan panas terik di luar. Di antara deretan orang berpakaian rapi, kemeja licin, sepatu mengkilap, dan parfum yang tercium samar, pintu kaca terbuka perlahan. Seorang pria paruh baya melangkah, masuk dengan langkah tenang. Namanya Pak Arman. Baju yang ia kenakan tampak lusuh, sedikit pudar dimakan waktu. Celana panjangnya berdebu, dan sepatu yang ia pakai sudah jauh dari kata baru. Wajahnya terlihat lelah, garis-garis usia tergambar jelas, sementara kedua tangannya kasar seperti orang yang terbiasa bekerja keras di lapangan. Ia berhenti sejenak di dekat pintu, menatap sekeliling ruangan dengan sorot mata yang sulit ditebak, tenang, namun dalam. Beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Bukan karena kagum, melainkan karena heran. Seorang ibu berbisik pelan kepada temannya. Cukup pelan untuk terdengar samar, namun cukup jelas untuk menyiratkan penilaian. "Masuk sini juga ya sekarang," gumamnya sambil mengernyit. Di sudut lain, seorang pria muda berjas menoleh sekilas, lalu menggeleng kecil sebelum kembali sibuk dengan ponselnya. Tatapan-tatapan itu singkat, tapi cukup untuk membentuk suasana yang dingin. Seolah kehadiran Pak Arman tidak sepenuhnya diterima di tempat itu. Pak Arman tidak berkata apa-apa. Ia melangkah perlahan menuju mesin antrean. Tangannya yang kasar menekan tombol dengan hati-hati, seolah khawatir merusak sesuatu. Kertas kecil keluar, dan ia mengambilnya tanpa ekspresi berlebihan. Matanya sempat melirik angka yang tertera, lalu mengangguk pelan pada dirinya sendiri. Ia memilih duduk di kursi tunggu yang masih kosong di pojok ruangan. Cara duduknya sederhana, punggung sedikit membungkuk, tangan bertumpu di atas paha. Tidak ada gelagat gugup ataupun canggung. Namun di sekelilingnya bisikan kecil mulai bermunculan seperti riak air yang perlahan melebar. "Kayaknya supir deh," terdengar suara pelan dari arah belakang. "Ngapain ya ke bank sebesar ini?" Sahut yang lain sedikit menahan tawa. Pak Arman menatap lurus ke depan. Ia mendengar, tentu saja. Tapi wajahnya tetap datar, seolah kata-kata itu hanya angin lalu yang tidak layak ditanggapi. Di dalam hatinya, tidak ada kemarahan yang meledak. Justru ada ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang sudah terlalu sering menghadapi penilaian serupa. Seorang petugas kebersihan yang kebetulan lewat sempat meliriknya sekilas, lalu tersenyum kecil. Pak Arman membalas dengan anggukan singkat. Interaksi itu sederhana, namun terasa lebih tulus dibandingkan puluhan tatapan lain yang penuh penilaian. Nomor antrean terus berjalan. Suara mesin pemanggil terdengar berulang, memecah kesunyian yang sesekali diisi percakapan pelan. Pak Arman tetap duduk tanpa gelisah. Sesekali ia menghela napas panjang, lalu mengusap tangannya yang sedikit kotor ke celana, seperti mencoba merapikan diri meski ia tahu penampilannya tidak akan banyak berubah. Di kejauhan, seorang teller sempat melirik ke arah ruang tunggu. Pandangannya berhenti sejenak pada sosok Pak Arman, lalu beralih cepat, seolah tidak ingin terlalu lama memperhatikan. Ada ekspresi ragu di wajahnya, bercampur dengan prasangka yang belum tentu benar. Pak Arman memiringkan kepalanya sedikit, memperhatikan aktivitas di depan. Matanya tajam, mengamati dengan teliti setiap detail. Tidak seperti orang yang kebingungan, justru seperti seseorang yang sudah memahami tempat itu dengan baik. Nomor antrean A173. Suara mesin kembali menggema. Pak Arman menunduk melihat kertas di tangannya. Belum gilirannya. Ia kembali bersandar, menarik napas perlahan. Di benaknya, tidak ada rasa terburu-buru.
Ia datang dengan tujuan yang jelas, dan ia tahu waktunya akan tiba. Seorang pria di sebelahnya akhirnya tak bisa menahan rasa penasaran. Ia melirik, lalu bertanya dengan nada setengah meremehkan, "Pak, mau ngurus apa di sini?" Pak Arman menoleh pelan. Tatapannya tenang, tidak tersinggung. "Sedikit urusan," jawabnya singkat. Pria itu mengangguk, meski terlihat tidak puas dengan jawaban tersebut. Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu lebih mirip sindiran. "Oh, kirain mau buka rekening biasa." Pak Arman tidak membalas. Ia hanya mengalihkan pandangannya kembali ke depan. Tidak ada kebutuhan baginya untuk menjelaskan sesuatu yang tidak diminta dengan tulus. Waktu berjalan perlahan. Namun suasana di dalam bank justru terasa semakin berat bagi Pak Arman, bukan karena perlakuan yang terang-terangan, melainkan karena tatapan dan bisikan yang terus mengalir tanpa henti. Meski begitu, ia tetap duduk di sana, teguh dengan kesederhanaannya, seolah dunia di sekelilingnya tidak mampu menggoyahkan apa yang ia bawa dalam dirinya. Dan tanpa disadari oleh siapapun di ruangan itu, sosok yang mereka pandang sebelah mata itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang terlihat di permukaan. Sesuatu yang akan segera mengubah cara pandang mereka. Secara drastis, suara mesin antrean kembali terdengar, memanggil nomor berikutnya dengan nada datar yang menggema di seluruh ruangan. Pak Arman mengangkat sedikit kepalanya, lalu menatap kertas kecil di tangannya. Angkanya sudah semakin dekat. Ia berdiri perlahan, merapikan bajunya sekadarnya, lalu melangkah menuju deretan meja teller dengan langkah yang tetap tenang, tidak terburu-buru. Di balik meja kaca, seorang teller bernama Rina sedang menyelesaikan transaksi nasabah sebelumnya. Penampilannya rapi, rambut tersisir sempurna, senyumnya terlatih. Namun begitu matanya tanpa sengaja menangkap sosok Pak Arman yang kini berdiri di antrean berikutnya, ekspresinya berubah tipis. Hanya sepersekian detik, tapi cukup jelas bagi yang memperhatikan. Alisnya sedikit terangkat, lalu bibirnya mengeras, sebelum kembali ke senyum formal. Ia melirik sekilas ke rekan di sampingnya, seolah ingin memastikan apa yang ia lihat. Rekannya hanya membalas dengan tatapan singkat yang sama, penuh tanda tanya. "Nomor antrean A178. Panggilnya akhirnya, suaranya tetap profesional, meski ada nada yang sedikit tertahan. Pak Arman melangkah maju. Ia berdiri di depan meja Rina, menjaga jarak yang sopan. Tangannya meletakkan kertas antrean dengan hati-hati. Di atas meja, seolah itu sesuatu yang penting. "Pagi, Mbak," ucapnya pelan. Rina tidak langsung menjawab. Ia sempat menatap Pak Arman dari ujung kepala hingga kaki, dengan gerakan yang halus namun penuh penilaian. Sepatu berdebu, celana yang kusam, hingga tangan kasar yang bertumpu di meja, semuanya seperti direkam dalam pikirannya dalam sekejap. "Pagi," balasnya akhirnya, singkat. Senyumnya tidak sepenuhnya hilang, tapi terasa berbeda, lebih kaku, lebih dingin. Tangannya bergerak mengambil kertas antrean, lalu mengetik sesuatu di komputer. Namun sorot matanya sesekali kembali, naik memperhatikan Pak Arman dengan tatapan yang sulit disembunyikan. Ada keraguan di sana, bahkan mungkin sedikit rasa enggan. "Ada yang bisa dibantu, Pak?" tanyanya, kali ini dengan nada formal yang cenderung datar. Pak Arman mengangguk pelan. "Saya mau melakukan penarikan dana." Rina berhenti sejenak. Jari-jarinya yang tadi lincah mengetik mendadak terdiam. Ia mengangkat wajahnya, menatap Pak Arman lebih dalam, seolah mencoba memastikan ia tidak salah dengar. "Penarikan?" ulangnya pelan. "Iya," jawab Pak Arman singkat, tetap tenang. Rina menarik napas kecil, pandangannya kembali turun. Lalu naik lagi. Kali ini lebih lama. Ia seperti menimbang sesuatu dalam pikirannya. Di belakangnya, dua pegawai lain mulai melirik dengan rasa penasaran, memperhatikan interaksi yang terasa janggal itu. "Bisa saya lihat buku tabungan atau kartu identitasnya, Pak?" ucap Rina, sedikit lebih formal dari sebelumnya. Pak Arman mengangguk. Ia memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu mengeluarkan dompet yang terlihat sudah cukup lama dipakai. Dari dalamnya, ia mengambil kartu identitas dan menyerahkannya dengan hati-hati. Rina menerimanya, tapi bukan dengan sikap yang sepenuhnya ramah. Ujung jarinya hanya menyentuh sedikit, seolah enggan bersentuhan lebih lama. Ia lalu menatap kartu itu, membaca sekilas, sebelum kembali melirik Pak Arman dengan ekspresi yang masih sama, setengah percaya, setengah meragukan. "Bapak, sering kesini?"
Tanyanya tiba-tiba, nada suaranya terdengar seperti basa-basi, namun terselip rasa ingin tahu yang lain. Kadang, jawab Pak Arman singkat. Jawaban itu tidak membuat Rina puas. Ia kembali mengetik, namun gerakannya kini lebih lambat. Sesekali ia berhenti, menatap layar, lalu kembali melirik Pak Arman. Ada jarak yang tercipta, bukan secara fisik, tapi terasa jelas di udara di antara mereka. Di belakang antrean, beberapa nasabah mulai memperhatikan. Suasana yang tadinya biasa, saja kini terasa sedikit berubah. Bukan karena sesuatu yang besar, melainkan karena sikap kecil yang perlahan menunjukkan perbedaan perlakuan. Rina mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Jumlah penarikannya berapa, Pak? Tanyanya, kali ini dengan nada yang lebih hati-hati. Pak Arman tidak langsung menjawab. Ia menatap Rina sejenak, lalu berkata dengan suara yang tetap tenang, "Nanti, saya jelaskan." Jawaban itu membuat Rina mengerutkan kening. Ia bersandar kembali, lalu menyilangkan pandangan dengan rekan di sampingnya. Ekspresinya seolah berkata, "Ada yang tidak beres." "Baik," ucapnya akhirnya, meski terdengar ragu. Pak Arman tetap berdiri dengan sikap yang sama. Tidak ada kegugupan, tidak ada usaha untuk menjelaskan lebih panjang. Justru ketenangannya itulah yang membuat situasi terasa semakin ganjil bagi Rina. Dalam benaknya, berbagai asumsi mulai bermunculan. Penampilan sederhana, permintaan yang belum jelas, dan sikap tenang yang tidak biasa, semuanya bercampur menjadi satu. Dan tanpa ia sadari, sikapnya mulai berubah semakin dingin. "Silakan tunggu sebentar," katanya sedikit lebih kaku. Pak Arman mengangguk pelan. "Iya, tidak ada senyum, tidak ada basa-basi tambahan. Hanya keheningan singkat yang terasa lebih berat dari sebelumnya." Di balik meja itu, Rina mungkin masih terlihat profesional bagi orang lain. Namun bagi Pak Arman, tatapan dan nada suaranya sudah cukup untuk menunjukkan satu hal yang jelas. Ia sedang dinilai, bukan dilayani. Dan di titik itu, sesuatu mulai terbentuk. Bukan konflik yang meledak, tapi benih kecil dari perlakuan yang akan segera berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Rina masih berdiri di balik meja dengan sikap yang lebih kaku dari sebelumnya. Jemarinya sesekali mengetuk meja pelan, sementara matanya bergantian antara layar komputer dan sosok Pak Arman di depannya. Suasana di antara mereka terasa menggantung, tidak sepenuhnya tegang, tapi jelas tidak nyaman. Pak Arman menarik napas perlahan, lalu sedikit mendekatkan tubuhnya ke meja, cukup untuk memperjelas suaranya tanpa perlu meninggikan nada. "Saya ingin melakukan penarikan tunai," ucapnya lagi, kali ini lebih jelas. Rina mengangguk kecil, meski raut wajahnya belum sepenuhnya berubah. "Iya, Pak, untuk jumlahnya berapa?" tanyanya, kali ini dengan nada yang terdengar lebih formal, namun masih menyisakan keraguan. Sejenak, Pak Arman terdiam. Ia menatap Rina dengan tenang, seolah memastikan bahwa apa yang akan ia katakan nanti benar-benar akan didengar. Di sekeliling mereka, beberapa nasabah mulai memperhatikan lebih serius, seperti merasakan ada sesuatu yang berbeda dari percakapan itu. "Dalam jumlah besar," jawab Pak Arman akhirnya, singkat. Rina mengerutkan kening. Jawaban itu bukan angka, bukan sesuatu yang biasa ia dengar di loket teller. Ia menunggu sejenak, berharap Pak Arman akan melanjutkan, namun tidak ada tambahan kata. "Maaf, Pak, maksudnya berapa nominalnya?" tanyanya lagi, kini sedikit lebih menekan. Pak Arman menghela napas pelan. "Saya mau tarik dana dalam jumlah besar hari ini." Kali ini Rina benar-benar berhenti. Tangannya yang tadi bergerak kini diam di atas keyboard. Ia menatap Pak Arman lebih lama dari sebelumnya, mencoba membaca apakah pria di hadapannya ini serius atau sekadar berbicara tanpa arah. "Jumlah besar, itu biasanya perlu konfirmasi sebelumnya, Pak," ucapnya, suaranya mulai berubah, lebih defensif. "Bapak sudah melakukan pemberitahuan sebelumnya ke bank?" Pak Arman menggeleng pelan. "Belum." Jawaban itu membuat Rina semakin yakin dengan asumsi yang mulai terbentuk di kepalanya. Ia melirik ke arah rekan di sampingnya, yang kini ikut memperhatikan dengan ekspresi penasaran. "Kalau belum ada pemberitahuan, biasanya tidak bisa langsung diproses, Pak," lanjut Rina, kali ini dengan nada yang sedikit menggurui. "Apalagi kalau jumlahnya besar." Pak Arman tetap tenang. Tidak ada tanda-tanda ia tersinggung atau terburu-buru menjelaskan.
Justru ketenangannya itu membuat Rina semakin tidak nyaman. "Saya hanya ingin menarik dana saya," kata Pak Arman pelan, tapi tegas. Kalimat itu sederhana, sangat sederhana. Namun entah kenapa, terdengar janggal di telinga Rina. Cara Pak Arman mengucapkannya tidak seperti orang yang ragu, tidak juga seperti orang yang sedang mencoba meyakinkan. Lebih seperti seseorang yang tahu persis apa yang ia miliki. Rina menarik napas panjang, lalu menatap layar komputer sejenak, seolah mencari sesuatu yang bisa membantunya memahami situasi. "Pak, jumlahnya harus jelas. Kami tidak bisa memproses tanpa nominal pasti," katanya lagi. Kini sedikit lebih tegas. Beberapa orang di belakang mulai berbisik. "Berani juga ya? Ngomongnya kayak orang penting." Suara-suara itu tidak keras, tapi cukup untuk terdengar. Dan seperti sebelumnya, Pak Arman tidak bereaksi. Ia hanya berdiri dengan sikap yang sama, tenang, tidak tergoyahkan. Ia lalu sedikit mendekat, suaranya tetap rendah namun kini lebih jelas terdengar oleh Rina. "Kalau saya sebutkan sekarang, bisa diproses?" tanyanya. Rina terdiam sejenak. Pertanyaan itu membuatnya ragu. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap Pak Arman dengan ekspresi campur aduk, antara penasaran dan tidak percaya. "Selama sesuai prosedur, ya," jawabnya akhirnya, meski terdengar setengah yakin. Pak Arman mengangguk kecil, seolah mendapat jawaban yang ia butuhkan. Namun ia tidak langsung menyebutkan angka. Ia justru berdiri tegak, menatap sekeliling, ruangan sebentar, lalu kembali ke Rina. Gerakannya itu membuat suasana semakin terasa aneh. Beberapa nasabah kini benar-benar memperhatikan. Bahkan pegawai lain mulai melirik lebih jelas, mencoba menangkap apa yang sedang terjadi. Rina mulai merasa situasi ini tidak biasa. Bukan karena permintaan yang aneh, tapi karena cara Pak Arman menyampaikannya terlalu tenang untuk seseorang yang dianggap tidak meyakinkan. "Pak, kalau tidak jelas seperti ini, kami tidak bisa membantu," ucap Rina lagi. Kali ini dengan nada yang mulai menunjukkan ketidaksabaran. Pak Arman menatapnya sebentar. Tatapannya dalam, tapi tetap tenang. "Sederhana saja, Mbak," katanya. Pelan, "Saya hanya ingin mengambil uang saya sendiri." Kalimat itu kembali diulang, namun kali ini terasa lebih berat. Bukan karena kata-katanya, melainkan karena cara ia mengucapkannya. Rina tidak langsung menjawab. Ia menatap Pak Arman, lalu kembali ke layar, lalu ke arah rekan di sampingnya. Dalam benaknya, situasi ini mulai terasa tidak masuk akal. Permintaan yang seharusnya biasa, penarikan dana, kini terasa seperti sesuatu yang rumit. Bukan karena prosedur, tapi karena orang yang mengajukannya tidak sesuai dengan bayangan yang selama ini ia miliki. Dan di saat itulah, tanpa ia sadari, ia mulai melihat Pak Arman bukan sebagai nasabah yang perlu dilayani, melainkan sebagai masalah yang harus dihadapi. Sementara Pak Arman tetap berdiri di sana, dengan kesabaran yang tidak tergoyahkan, seolah ia tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Rina masih berdiri di balik meja dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Jemarinya berhenti bergerak di atas keyboard, dan tatapannya kini tidak lagi sekadar ragu, melainkan mulai menunjukkan ketidaknyamanan yang nyata. Ia melirik ke samping, memberi isyarat halus pada seseorang di balik ruangan. Dari kejauhan, seorang pria berjas rapi berjalan mendekat. Langkahnya tegas, wajahnya serius, dan sorot matanya langsung tertuju pada Pak Arman. Dialah Dimas, supervisor di bank itu. Kehadirannya seketika mengubah suasana di sekitar meja teller. Beberapa pegawai lain ikut memperhatikan, sementara nasabah yang tadi berbisik kini semakin penasaran. "Ada apa, Rina?" tanya Dimas singkat, tanpa mengalihkan pandangan. Dari Pak Arman ke Rina sedikit mendekat, menurunkan suaranya, meski masih cukup terdengar oleh orang di sekitar. "Pak, ini nasabah ingin tarik dana besar, tapi tidak jelas nominalnya, dan belum ada pemberitahuan sebelumnya," jelasnya cepat. Dimas mengangguk kecil, lalu mengalihkan pandangannya sepenuhnya ke Pak Arman. Ia mengamati dari atas ke bawah, dengan cara yang tidak terlalu disembunyikan. Tatapan itu tajam, penuh penilaian, bahkan cenderung meremehkan. "Bapak," ucapnya akhirnya, suaranya tegas namun dingin. "Kalau ingin melakukan penarikan dalam jumlah besar, ada prosedur yang harus diikuti." Pak Arman menatapnya dengan tenang. "Saya paham." Jawaban itu singkat,
tapi tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dimas sedikit mengangkat alisnya, seolah tidak menyangka akan mendapat respons setenang itu. Kalau paham, kenapa tidak dilakukan dari awal? Lanjut Dimas, kini dengan nada yang mulai terdengar menyudutkan. Ini bank, bukan tempat sembarangan. Beberapa nasabah mulai saling pandang. Kalimat itu terdengar lebih keras dari yang seharusnya. Rina sendiri tampak sedikit kaku, tapi tidak mengatakan apa-apa. Pak Arman tetap berdiri dengan posisi yang sama. Tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. Saya hanya ingin menarik dana saya hari ini, jawabnya pelan. Dimas tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak mengandung kehangatan, lebih seperti sindiran yang dibungkus formalitas. Dana Bapak berapa memang? Tanyanya, langsung ke inti, namun dengan nada yang terdengar meragukan. Pak Arman tidak langsung menjawab. Ia menatap Dimas sejenak, lalu berkata, cukup besar. Jawaban itu membuat Dimas menghela napas pendek, seolah kesabarannya mulai diuji. Ia melirik ke Rina, lalu kembali ke Pak Arman. Pak, kami tidak punya waktu untuk hal yang tidak jelas. Seperti ini, ucapnya, kini lebih tegas. Kalau Bapak tidak bisa menyebutkan nominal, atau tidak mengikuti prosedur, kami tidak bisa melayani. Nada suaranya tidak lagi sekadar formal. Ada tekanan di sana, bahkan sedikit rasa merendahkan. Suasana di sekitar mereka menjadi semakin sunyi, seolah semua orang sedang menunggu sesuatu terjadi. Pak Arman masih tenang. Ia tidak mundur, tidak juga membalas dengan emosi. Saya tidak meminta hal yang rumit, katanya pelan. Hanya ingin mengambil uang saya sendiri. Dimas menggeleng kecil, lalu menyilangkan tangan di dada. Sikapnya kini lebih tertutup, lebih defensif. Dengan kondisi seperti ini, kami berhak menolak, Pak, katanya. Apalagi kalau data dan permintaan tidak jelas. Kalimat itu terdengar seperti keputusan sepihak. Rina menunduk sedikit, sementara beberapa pegawai lain mulai memperhatikan dengan lebih serius. Seorang nasabah di belakang bahkan berbisik. Kayaknya bakal ribut, namun tidak ada keributan. Tidak ada suara keras. Yang ada justru ketegangan yang terasa semakin padat di udara. Pak Arman menatap Dimas dalam diam. Ada jeda beberapa detik yang terasa lebih lama dari seharusnya. Lalu ia berkata, dengan suara yang tetap rendah namun jelas. Jadi, saya tidak bisa dilayani? Dimas tidak ragu. Dengan kondisi sekarang tidak. Jawaban itu jatuh seperti garis tegas yang memisahkan dua sisi. Tidak ada ruang untuk kompromi. Tidak ada upaya untuk memahami lebih jauh. Pak Arman mengangguk pelan. Tidak ada ekspresi marah, tidak juga kecewa yang terlihat jelas. Hanya anggukan kecil, seolah ia menerima apa yang baru saja terjadi. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan pada dirinya, melainkan pada arah situasi yang kini mulai bergerak ke titik yang lebih dalam. Dimas mundur setengah langkah, merasa telah menyelesaikan masalah. Rina kembali ke posisinya, meski masih terlihat ragu, dan para nasabah mulai kembali berbisik, menganggap semuanya sudah selesai. Padahal, tanpa mereka sadari, campur tangan yang barusan terjadi bukanlah penyelesaian, melainkan awal dari sesuatu yang akan memperkeruh keadaan jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Keputusan Dimas barusan menggantung di udara seperti garis batas yang tak terlihat. Tidak ada suara keras, tidak ada perdebatan panjang, tapi suasana di sekitar meja teller berubah drastis, lebih dingin, lebih tajam. Rina kembali menatap layar, komputernya, berusaha terlihat sibuk, meski sesekali matanya masih melirik ke arah Pak Arman yang belum juga beranjak. Pak Arman berdiri di tempatnya, tenang seperti sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda ia akan pergi begitu saja. Ia hanya menatap lurus ke depan, seolah masih menunggu sesuatu yang belum selesai. Dimas memperhatikan itu. Alisnya sedikit berkerut, napasnya ditarik lebih panjang. Baginya, situasi ini seharusnya sudah berakhir. Tapi sikap diam Pak Arman justru membuatnya merasa ditantang. Pak, ucap Dimas lagi, kali ini suaranya lebih tegas dan terdengar jelas ke beberapa orang di sekitar. Kami sudah jelaskan, kalau tidak bisa mengikuti prosedur, silakan kembali lagi lain waktu. Pak Arman menoleh pelan. Saya hanya ingin menyelesaikan urusan saya hari ini. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Dimas menghela napas dengan nada kesal.
Ia menatap Rina sekilas, lalu kembali ke Pak Arman dengan ekspresi yang kini tidak lagi ditutupi. "Kalau begitu Bapak mempersulit situasi," katanya dingin. "Kami tidak bisa melayani tanpa kejelasan. Dan kami juga tidak bisa menahan antrean hanya untuk satu orang." Beberapa nasabah mulai memperhatikan lebih jelas. Bisikan yang tadi samar kini terdengar sedikit lebih berani. "Iya juga sih. Dari tadi muter-muter aja." Suara-suara itu seperti memperkuat posisi Dimas. Ia melangkah setengah langkah, lebih dekat, lalu menurunkan suaranya sedikit, tapi masih cukup terdengar. "Pak, tolong mengerti situasinya. Ini tempat umum," ucapnya, nada suaranya mengandung tekanan. "Kalau tidak ada kejelasan, lebih baik Bapak keluar dulu." Kalimat itu akhirnya keluar. Bukan sekadar penolakan, tapi sudah mengarah pada pengusiran. Rina terdiam. Ia tidak menyela, hanya menunduk sedikit, seolah membiarkan keputusan itu berjalan. Di sisi lain, seorang satpam yang sejak tadi berdiri di dekat pintu mulai melirik ke arah mereka, menangkap isyarat yang tidak diucapkan secara langsung. Pak Arman tetap di tempatnya. Wajahnya tidak berubah. Tidak ada kemarahan, tidak ada kepanikan. Ia hanya menatap Dimas dengan tenang, lalu bertanya pelan, "Jadi saya harus keluar?" Dimas tidak ragu. "Iya Pak, silakan." Seketika, suasana terasa semakin sunyi. Beberapa orang menahan napas, menunggu reaksi yang mungkin terjadi. Namun yang muncul justru hal yang tidak mereka duga. Pak Arman mengangguk pelan. "Iya," ucapnya singkat. Tidak ada perlawanan, tidak ada nada tinggi. Ia bahkan tidak menunjukkan rasa tersinggung secara terbuka. Ia hanya mengambil kembali kartu identitasnya dari meja dengan gerakan yang rapi, lalu memasukkannya ke dalam dompet. Namun saat ia berbalik, langkahnya tidak langsung menjauh. Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling ruangan. Tatapannya menyapu satu persatu wajah yang tadi memperhatikannya. Beberapa masih menyimpan rasa penasaran. Beberapa lainnya terlihat seperti menahan senyum. Seorang pria di sudut ruangan bahkan berbisik cukup jelas. "Udah dibilang juga." Ada yang terkekeh pelan. Momen itu singkat, tapi terasa panjang. Bukan karena kejadian besar, melainkan karena cara semuanya terjadi. Perlahan, tapi menusuk. Satpam kini sudah melangkah lebih dekat, berdiri tidak jauh dari Pak Arman. Sikapnya masih sopan, tapi kehadirannya cukup untuk memperjelas maksud situasi. "Silakan Pak," ucapnya pelan, memberi isyarat ke arah pintu. Pak Arman menoleh sebentar, lalu mengangguk kecil. "Iya." Ia mulai berjalan. Langkahnya tetap tenang, tidak dipercepat, tidak juga diperlambat. Sepatu berdebunya kembali menyentuh lantai marmer yang mengkilap, menciptakan kontras yang sama seperti saat ia pertama kali masuk. Di belakangnya, suasana perlahan kembali seperti semula. Mesin antrean kembali berbunyi, percakapan pelan kembali terdengar, seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil yang sudah lewat. Namun ada satu hal yang tertinggal, cara pandang yang belum berubah, penilaian yang belum dikoreksi. Dan di balik punggung Pak Arman yang kini semakin mendekati pintu, keluar, tersimpan sesuatu yang belum mereka ketahui. Sesuatu yang akan membuat momen pengusiran itu tidak lagi sekadar memalukan, tapi menjadi titik balik yang tak terlupakan bagi semua yang ada di ruangan itu. Langkah Pak Arman hampir mencapai pintu ketika ia tiba-tiba melambat. Tangannya yang semula sudah menyentuh gagang pintu kaca itu berhenti di tengah gerakan, seolah ada sesuatu yang membuatnya berubah pikiran. Ia tidak langsung keluar. Ia justru berdiri diam beberapa detik, punggungnya masih menghadap ke arah dalam bank. Satpam yang tadi mengiringinya ikut berhenti. Wajahnya sedikit bingung, tidak tahu apakah harus mendorong lebih jauh atau menunggu. Dari kejauhan, Dimas melirik sekilas, alisnya kembali mengernyit melihat Pak Arman yang belum juga benar-benar pergi. Perlahan, Pak Arman menurunkan tangannya dari gagang pintu. Ia menarik napas panjang, lalu berbalik. Gerakannya tenang, tanpa tergesa. Wajahnya tetap sama, tidak ada amarah, tidak ada rasa malu yang terlihat jelas. Justru ketenangan itulah yang terasa berbeda. Beberapa pasang mata yang tadi sudah mulai mengalihkan perhatian kini, kembali tertuju padanya. Ada rasa heran yang muncul. Bukankah ia sudah diusir? Pak Arman melangkah beberapa langkah kembali ke dalam, tapi tidak menuju meja teller. Ia berhenti di area tengah ruangan, cukup jauh dari kerumunan, seolah memilih posisi yang tidak mengganggu siapapun. Tangannya masuk ke saku celana,
Lalu ia mengeluarkan ponsel lama yang terlihat sederhana. Dimas memperhatikan dengan sorot mata tajam. Dalam benaknya, tindakan itu terasa janggal. "Pak," panggilnya dari kejauhan, nada suaranya mulai mengandung ketidaksabaran. "Kalau sudah selesai, silakan keluar." Pak Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat sedikit telunjuknya, memberi isyarat singkat tanpa kata, seolah meminta waktu sebentar. Gerakan kecil itu sederhana, tapi cukup membuat Dimas terdiam sesaat, entah karena heran atau kesal. Rina yang berdiri di balik meja ikut memperhatikan. Matanya menyipit sedikit, mencoba membaca situasi yang mulai terasa tidak biasa. Beberapa pegawai lain juga mulai berhenti sejenak dari pekerjaan mereka, memperhatikan dengan diam. Pak Arman menatap layar ponselnya, lalu menekan beberapa tombol. Tidak terburu-buru, tidak juga terlihat ragu. Ia mengangkat ponsel itu ke telinganya, menunggu sambungan dengan wajah yang tetap tenang. Di dalam ruangan, suasana perlahan berubah. Bukan lagi sekadar penasaran, tapi mulai terasa seperti menunggu sesuatu yang tidak diketahui. "Halo?" Suara Pak Arman terdengar pelan, namun cukup jelas di tengah keheningan yang mulai tercipta. "Iya, saya di bank sekarang." Ia berhenti sejenak mendengarkan. Wajahnya tidak menunjukkan banyak perubahan, hanya sesekali mengangguk kecil. "Iya, yang cabang ini." Lanjutnya singkat. "Bisa ke sini sekarang?" Kalimat itu sederhana. Tidak ada nada memerintah, tidak juga terdengar mendesak. Tapi cara ia mengucapkannya memberi kesan berbeda, seperti seseorang yang terbiasa didengar. Dimas menyilangkan tangan di dada. Ia memperhatikan dengan ekspresi yang kini lebih serius. Dalam pikirannya, tindakan Pak Arman mulai terasa seperti mencari-cari cara untuk memperpanjang situasi. Siapa lagi itu? Gumam seseorang di belakang, setengah berbisik. Pak Arman tidak peduli. Ia menutup panggilan dengan tenang, lalu menurunkan ponselnya. Tidak ada penjelasan, tidak ada upaya untuk berbicara lebih lanjut dengan siapapun di ruangan itu. Ia hanya berdiri, diam, tenang. Namun justru disitulah letak kejanggalannya. Seseorang yang baru saja diusir seharusnya pergi dengan kecewa, atau mungkin marah. Tapi Pak Arman tidak menunjukkan keduanya. Ia tetap berada di sana, seolah yakin bahwa keberadaannya belum selesai. Rina menggigit bibir bawahnya pelan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melirik ke arah Dimas, berharap ada arahan, tapi Dimas sendiri kini terlihat ragu untuk bertindak lebih jauh. "Pak, ini sudah mengganggu," ucap Dimas akhirnya, mencoba mengambil alih situasi lagi. "Kalau tidak ada keperluan lain, kami minta Bapak keluar sekarang." Pak Arman menoleh. Tatapannya tenang, tidak menantang, tapi juga tidak mundur. "Sebentar saja," jawabnya singkat. Dua kata itu membuat Dimas terdiam sesaat, bukan karena kuat, tapi karena diucapkan dengan keyakinan yang tidak biasa. Beberapa nasabah kini benar-benar fokus memperhatikan. Bahkan suara mesin antrean terasa. Seperti latar yang jauh, tidak lagi menjadi pusat perhatian, detik-detik berjalan lambat. Tidak ada yang benar-benar bergerak, tapi semua seperti menunggu sesuatu yang akan terjadi. Dan di tengah ruangan itu, Pak Arman tetap berdiri dengan sikap yang sama. Tenang, sederhana, namun kini terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang ia ketahui, yang tidak diketahui oleh orang lain. Sikapnya tidak berubah, tapi cara orang-orang memandangnya perlahan mulai berubah. Suasana di dalam bank masih tertahan dalam keheningan yang aneh. Tidak ada yang benar-benar kembali ke aktivitas semula. Semua seperti menunggu sesuatu, meski tidak ada yang tahu apa. Pak Arman tetap berdiri di tempatnya. Ponsel sudah kembali masuk ke saku, wajahnya tenang tanpa ekspresi berlebihan. Dimas mulai kehilangan kesabaran. Ia melirik jam tangannya, lalu menghela napas panjang. "Pak, ini terakhir kali saya minta," ucapnya dengan nada tegas. "Silakan keluar sekarang." Belum sempat Pak Arman menjawab, pintu kaca di depan tiba-tiba terbuka cukup keras. Suara itu memecah suasana yang sudah tegang sejak tadi. Semua kepala refleks menoleh ke arah pintu. Seorang pria berjas rapi masuk dengan langkah cepat. Sepatunya mengkilap, wajahnya serius, dan sorot matanya langsung menyapu. Ruangan seperti sedang mencari seseorang. Napasnya sedikit terburu.
seolah ia datang tanpa banyak berpikir panjang. "Permisi," ucapnya singkat tapi tegas. Satpam yang berdiri di dekat pintu langsung memberi jalan. Beberapa nasabah ikut memperhatikan, mencoba menebak siapa pria itu. Penampilannya jelas berbeda, bukan nasabah biasa. Pria itu berhenti sejenak, matanya bergerak cepat, lalu tiba-tiba terkunci pada satu titik. Pak Arman. Tanpa ragu, ia langsung melangkah mendekat. Langkahnya cepat, hampir terburu. Dimas yang berdiri tidak jauh dari sana, memperhatikan dengan kening berkerut, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, pria itu langsung menundukkan sedikit kepalanya. Sikapnya berubah drastis, dari tegas menjadi penuh hormat. "Maaf Pak Arman, saya terlambat," ucapnya dengan suara yang jelas terdengar oleh orang-orang di sekitar. Kalimat itu seperti menghentikan waktu sejenak. Rina yang sejak tadi berdiri di balik meja langsung membeku. Matanya melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dimas pun terlihat sama terkejutnya, meski ia berusaha menahan ekspresi. Pak Arman hanya menatap pria itu dengan tenang. "Tidak apa-apa, Bima," jawabnya singkat. Nama itu disebut dengan santai, tanpa tekanan, tapi cukup untuk menambah rasa penasaran yang kini memenuhi ruangan. Bima mengangguk hormat. Ia berdiri tegak, tapi posisinya sedikit di belakang Pak Arman, seolah menunjukkan siapa yang sebenarnya ia hormati. "Saya langsung ke sini begitu dapat kabar, Pak," lanjutnya. "Apakah semuanya sudah dibantu?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Beberapa orang mulai saling pandang. Nada suara Bima tidak seperti orang yang bertanya biasa, lebih seperti seseorang yang terbiasa memastikan sesuatu berjalan sesuai harapan. Pak Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik sekilas ke arah Dimas dan Rina, lalu kembali ke Bima. "Belum," katanya singkat. Satu kata itu cukup. Ekspresi Bima langsung berubah. Wajahnya yang tadi tenang kini menegang. Ia menoleh perlahan ke arah meja teller. Matanya berhenti pada Rina, lalu bergeser ke Dimas. "Belum," ulangnya. Nadanya turun satu tingkat, lebih dingin. Dimas mencoba menguasai diri. Ia melangkah sedikit maju, berusaha tetap terlihat profesional. "Maaf, Pak, kami hanya menjalankan prosedur," ucapnya, meski terdengar sedikit gugup. Bima menatapnya tanpa senyum. "Prosedur?" ulangnya pelan. Rina menunduk. Tangan yang tadi sibuk kini diam di atas meja. Ia tidak berani menatap langsung. Beberapa nasabah mulai berbisik lebih jelas dari sebelumnya. "Siapa dia? Kok dipanggil Pak segala?" Suasana yang tadi dipenuhi keraguan kini berubah menjadi kebingungan. Pak Arman tetap berdiri dengan sikap yang sama, tenang, tidak banyak bicara. Namun kini, tanpa ia melakukan apapun, seluruh arah perhatian berpusat padanya. Bima kembali menghadap Pak Arman. "Bapak mau melakukan transaksi hari ini?" tanyanya dengan nada hormat. "Iya," jawab Pak Arman singkat. Bima mengangguk cepat. "Baik Pak, saya akan bantu langsung." Kalimat itu diucapkan tanpa ragu, seolah semua halangan sebelumnya tidak lagi berarti. Dimas terdiam, Rina membeku. Dan seluruh ruangan seolah baru saja menyadari satu hal yang sama, orang yang tadi diremehkan, yang hampir diusir keluar. Ternyata bukan orang biasa. Dan kedatangan Bima bukan sekadar membantu, tapi seperti membuka pintu menuju kenyataan yang selama ini tersembunyi di balik penampilan sederhana Pak Arman. Suasana di dalam bank berubah total. Tidak lagi sekadar hening karena canggung, tapi hening yang dipenuhi rasa tidak percaya. Semua mata kini tertuju pada satu titik. Pak Arman yang berdiri tenang, dan Bima yang berada di sampingnya dengan sikap penuh hormat. Dimas mencoba mengatur napasnya. Ia melangkah sedikit lebih dekat, berusaha tetap terlihat memegang kendali, meski jelas situasi sudah bergeser jauh dari yang ia bayangkan. "Maaf Pak, ini sebenarnya ada apa?" tanyanya. Nada suaranya kini jauh lebih hati-hati. Bima menoleh perlahan. Tatapannya tidak lagi sekadar tegas tapi dingin dan terukur. "Seharusnya saya yang bertanya," jawabnya singkat. "Kenapa Pak Arman belum dilayani?" Kalimat itu seperti menekan langsung ke titik yang tidak bisa dihindari. Rina menunduk lebih dalam. Dimas kehilangan jawaban sejenak. Pak Arman tetap diam. Ia tidak menyela, tidak juga membela diri. Ia hanya berdiri, seolah membiarkan semuanya
mengalir sebagaimana mestinya. Bima menarik napas, lalu berkata dengan suara yang cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang di sekitar, "Pak Arman adalah nasabah utama kami." Beberapa orang langsung saling pandang. Kalimat itu saja sudah cukup mengejutkan, tapi belum berhenti di situ. Seluruh transaksi perusahaan logistik beliau ada di bank ini, lanjut Bima, kini tanpa ragu. Termasuk operasional dari lebih dari 150 armada truk yang beliau miliki. Ruang itu seperti kehilangan suara. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi gumaman. 150 armada truk. Angka itu menggantung di udara, sulit dipercaya oleh mereka yang beberapa menit lalu memandang Pak Arman dengan sebelah mata. Dimas menelan ludah. Matanya sedikit melebar, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. 150, ulangnya pelan, hampir tidak terdengar. Bima belum selesai. Dan total aset perusahaan beliau saat ini mencapai ratusan miliar, tambahnya tegas. Semua tercatat dan aktif di sini. Rina perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya kini bukan lagi ragu, melainkan syok. Ingatannya kembali pada setiap detail kecil. Cara Pak Arman berbicara, ketenangannya, bahkan jawaban singkat yang tadi. Ia anggap tidak jelas. "Saya hanya ingin menarik dana saya." Suara Pak Arman terngiang kembali di kepalanya. Kalimat yang dulu terdengar aneh, kini terasa sangat masuk akal. Seorang nasabah di belakang tanpa sadar berbisik, kali ini dengan nada berbeda. "Serius itu?" Tidak ada yang menjawab. Dimas mencoba berdiri tegak, tapi bahunya terasa lebih berat dari sebelumnya. Semua keyakinan yang tadi ia pegang mulai runtuh satu persatu. Ia melirik Pak Arman, tapi kali ini dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi meremehkan, melainkan penuh kehati-hatian. "Pak Arman," ucapnya pelan, seperti baru menyadari nama itu memiliki arti. Pak Arman menatapnya sebentar. Tidak ada kemenangan di wajahnya, tidak juga sindiran. Hanya tatapan datar yang sulit. "Ditebak." "Saya rasa tadi sudah jelas," kata Bima, memotong keheningan. Beliau hanya ingin melakukan penarikan dana. Nada suaranya kini tidak lagi sekadar profesional, tapi mengandung tekanan halus yang membuat siapapun sulit untuk membantah. Rina langsung bergerak refleks. Tangannya kembali ke keyboard, tapi kali ini dengan gerakan yang jauh berbeda. Lebih cepat, lebih hati-hati, dan tanpa keraguan. "Maaf Pak, kami akan segera proses," ucapnya, suaranya hampir bergetar. Seluruh ruangan masih belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan. Wajah-wajah yang tadi dipenuhi penilaian kini berubah menjadi rasa malu yang tidak bisa disembunyikan. Pak Arman tetap di tempatnya. Ia tidak terlihat bangga, tidak juga menunjukkan perubahan sikap. Seolah semua yang baru saja terungkap bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Namun justru disitulah letak perubahannya. Bukan pada dirinya, melainkan pada cara semua orang memandangnya. Dalam hitungan detik, sosok yang tadi dianggap tidak layak berada di sana kini menjadi pusat perhatian dengan makna yang sama sekali berbeda. Dan fakta yang baru saja terungkap itu bukan hanya mengejutkan, tapi juga mengguncang cara berpikir semua orang di ruangan itu. Suasana di dalam bank tidak lagi sama, tidak ada lagi bisikan meremehkan, tidak ada lagi tatapan sinis yang tadi begitu mudah diberikan. Yang tersisa justru keheningan panjang yang terasa berat, seperti semua orang sedang menelan kembali penilaian mereka sendiri. Rina berdiri di balik meja dengan tangan yang masih bergerak di atas keyboard, tapi kali ini bukan karena rutinitas. Setiap ketukan terasa hati-hati, seolah ia takut membuat kesalahan sekecil apapun. Sesekali ia melirik ke arah Pak Arman, lalu cepat-cepat menunduk lagi. Wajahnya memerah, bukan karena lelah, tapi karena rasa malu yang tidak bisa disembunyikan. "Maaf Pak, datanya sedang kami proses," ucapnya pelan. Nada suaranya berbeda, tidak lagi dingin, tidak lagi ragu. Ada kehati-hatian, bahkan sedikit gemetar. Sikap yang tadi ia tahan kini berubah sepenuhnya. Di sisi lain, Dimas berdiri dengan posisi yang tidak lagi tegap seperti sebelumnya. Tangannya yang tadi sempat menyilang kini turun begitu saja, dan ekspresinya kehilangan ketegasan yang tadi begitu kuat. Ia melangkah mendekat, tapi kali ini tidak dengan dominasi, melainkan dengan keraguan. "Pak Arman," panggilnya pelan. Pak Arman menoleh. Tatapannya tetap sama, tenang, datar, tanpa emosi berlebihan. Dimas menarik napas dalam,
seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang tidak mudah. "Kami mohon maaf atas kesalahpahaman tadi," ucapnya akhirnya. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi berat, bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena makna di baliknya. Pak Arman tidak langsung menjawab, ia hanya menatap Dimas beberapa detik, cukup lama untuk membuat suasana kembali sunyi. Lalu ia mengangguk kecil. "Iya," jawabnya singkat, tidak ada amarah, tidak ada nada menyindir. Justru itu yang membuat Dimas semakin merasa kecil. Rina memberanikan diri menambahkan, meski suaranya nyaris tidak terdengar, "Maaf, Pak, saya salah menilai." Pak Arman melirik ke arahnya. Tatapan itu tidak tajam, tidak juga lembut, hanya jujur. "Kita semua pernah salah," katanya pelan. Kalimat itu tidak panjang, tapi cukup untuk membuat Rina menunduk lebih dalam. Ada kelegaan, tapi juga rasa bersalah yang semakin terasa nyata. Di belakang, para nasabah yang tadi menjadi saksi kini hanya diam. Tidak ada lagi yang berani berkomentar. Bahkan mereka yang sempat tersenyum sinis kini menghindari kontak mata, seolah berharap tidak ikut terlihat dalam momen itu. Proses transaksi akhirnya berjalan. Tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi pertanyaan yang meragukan. Semua dilakukan dengan cepat dan penuh kehati-hatian, seolah seluruh sistem tiba-tiba menjadi lebih sigap dari biasanya. Namun di tengah semua itu, Pak Arman tetap berdiri dengan sikap yang sama. Tidak berubah sejak awal. Tidak ada kebanggaan, tidak ada keinginan untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Setelah beberapa saat, Rina menyerahkan berkas dengan kedua tangan. "Sudah selesai, Pak," ucapnya pelan. Pak Arman menerimanya dengan anggukan kecil. Ia tidak memeriksa terlalu lama, hanya memastikan sekilas, lalu menyimpannya dengan rapi. Dimas kembali bersuara, kali ini lebih pelan dari sebelumnya. "Terima kasih atas pengertiannya, Pak." Pak Arman menatapnya sebentar, lalu ia berkata, dengan suara yang tetap tenang namun kini terasa lebih dalam, "Bukan soal pengertian." Dimas terdiam. Pak Arman melanjutkan, "Kadang yang orang butuhkan itu bukan dilihat dari luar, tapi dihargai dulu sebagai manusia." Kalimat itu jatuh tanpa tekanan, tapi langsung mengena. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang bergerak. Rina menahan napas. Dimas menunduk sedikit. Pak Arman kemudian melangkah pergi. Kali ini benar-benar menuju pintu keluar. Tidak ada yang menghentikan, tidak ada yang berani memanggil. Semua hanya memperhatikan dalam diam. Saat pintu kaca terbuka dan ia melangkah keluar, suasana di dalam bank tetap sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh makna. Pelajaran itu tidak diucapkan dengan marah, tidak juga dengan pamer. Justru karena disampaikan dengan tenang, ia terasa lebih kuat. Dan bagi mereka yang ada di ruangan itu, hari itu bukan sekadar hari kerja biasa, tapi hari di mana mereka diingatkan bahwa penampilan bisa menipu, dan rasa hormat seharusnya tidak pernah menunggu bukti terlebih dahulu.